Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Layamina tentunya. Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat selalu ya. Seperti biasa, saya bakalan nemenin waktu santai kalian dengan rangkuman alur-alur cerita film yang saya bahas. Dan kali ini saya akan menceritakan asupan horor buat kalian semua. Masih membahas film Korea, dan kali ini saya bakalan ngebahas alur cerita dari film yang berjudul Train to Busan. Pasti kebanyakan dari kalian pernah kan nonton film zombie terbaik dari Korea ini? Sekalian kita bernostalgia dan aku ceritain rangkuman alur dari filmnya. Film ini termasuk film zombie favorit saya, dan sekarang sudah rilis Train to Busan 2 Peninsula, tetapi di Indonesia belum tahu ya kapan ditayangkannya karena terhalang oleh wabah corona. Semoga saja wabah ini bisa cepat hilang di muka bumi ini. Amin. Soalnya saya juga udah gak sabar sih pengen nonton filmnya. Ya sudah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ya ke pembahasan filmnya. Scene awal diperlihatkan sebuah truk pengangkut barang memaksa ingin melewati jalur yang ditutup karena ada sebuah kebocoran. Truk itu diperbolehkan masuk oleh petugas di sana. Di perjalanan, truk itu menabrak seekor rusa yang tiba-tiba rusa itu berubah menjadi zombie dan ada bekas gigitan juga di leher rusa tersebut. Dan film pun dimulai. Jeng jeng. Pemeran utama di sini adalah Seok-woo. Seok-woo jarang menghabiskan waktu bersama anaknya yang bernama Soan. Bahkan ia juga jarang memperlihatkan besar rasa sayang Seok-woo kepada putrinya Soan itu karena terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Malam sebelum ulang tahun Soan, Soan meminta kepada ayahnya untuk bertemu ibunya di Busan. Jadi ceritanya ayah dan ibu Soan ini berpisah dan Soan diurus oleh nenek ayahnya gitu. Seok-woo pun tak punya pilihan lain selain menuruti keinginan putrinya untuk pergi ke Busan bertemu ibunya. Keesokan paginya, mereka pun berangkat dari stasiun Seoul menuju ke Busan menggunakan kereta. Sebelum kereta berangkat, ada seorang perempuan yang terinfeksi virus zombie melompat ke dalam kereta. Dan perempuan inilah yang pertama kali menyebarkan virus mengerikan itu di dalam kereta. Di perjalanan ada seorang penumpang melapor kepada pegawai kalau ada orang aneh di dalam toilet laki-laki. Pegawai itu lalu memeriksa toilet tersebut. Saat toilet itu dibuka, orang aneh tersebut seperti yang ketakutan dan dia berkata semuanya mati. Dan ternyata orang tersebut adalah supir dari truk pengangkut barang yang ada di scene pertama tadi. Hal tersebut disaksikan juga oleh Soan yang hendak ingin pergi ke toilet. Saat Soan mau masuk ke toilet, ia dicegat oleh Sang Hwa yang sedang menunggu istrinya yang sedang hamil dan menyuruh Soan pergi ke toilet lain. Scene berganti ke perempuan yang terinfeksi virus tadi. Dia mengalami kejang-kejang hingga akhirnya dia pun menjadi zombie dan langsung menggigit pegawai kereta yang hendak mau menolongnya. Dan disinilah satu persatu dari penumpang berubah menjadi zombie yang sangat mengerikan. Seok-woo yang sedang mencari Soan langsung dibuat kaget dengan kejadian di gerbong depan yang saling menggigit dan seketika berubah menjadi zombie. Dari belakang Soan memanggil Seok-woo. Ia pun lari sambil menggendong Soan lari dari sana. Semua orang juga berlarian sampai suasana dalam kereta tersebut menjadi kacau dan mengerikan. Di sini juga terlihat Sang Hwa yang masih menunggu istrinya di toilet. Tiba-tiba ada orang yang sedang digigit zombie di depannya. Istrinya melihat Seok-woo yang sedang menggendong Soan terjebak di gerbong depan dan menyuruh Sang Hwa menolong mereka. Dan mereka pun berlari ke gerbong lain. Singkat cerita, Seok-woo ditelepon oleh ibunya, dan itu adalah telepon terakhir ibunya sebelum menjadi zombie.
Kekacauan terjadi di seluruh kota sehingga mengakibatkan kengerian dan ketakutan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, kereta tersebut berhenti di stasiun Daejeon. Tetapi di stasiun itu sangat sepi, tidak ada orang satupun. Kondektur kereta itu turun dan bertanya, apa yang sedang terjadi di sini? Semua penumpang pun memasuki stasiun, tetapi ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh para zombie tentara, sontak membuat semuanya berlari kembali menuju kereta. Di sini Soan dan Seokwo hampir aja diterkam oleh zombie, tapi berhasil diselamatkan oleh Sang Hwa dan supir truk aneh tadi. Mereka pun yang selamat masuk ke dalam kereta. Kondektur pun menjalankan keretanya. Kondektur mencoba menghubungi ke pusat untuk mengetahui stasiun yang aman, tetapi koneksinya buruk dan memutuskan untuk langsung menuju ke stasiun Busan. Tetapi Seokwo berpisah gerbong dengan Soan, begitupun Sang Hwa juga terpisah dengan istrinya. Mereka pun saling menghubungi dengan keadaan panik. Saat Sang Hwa menelpon istrinya, diangkat oleh Soan, yang ternyata mereka sedang terjebak oleh zombie di gerbong 13. Dan mereka berada di gerbong 9. Yonggok, Seokwo, dan Sang Hwa mencoba melawan zombie-zombie yang harus mereka lewati untuk menyelamatkan orang-orang tersayang mereka dan menuju gerbong 15, di mana gerbong itu tempat orang-orang yang selamat berkumpul, termasuk salah satu teman Yonggok. Sang Hwa memimpin. Mereka pun sekuat tenaga melawan zombie-zombie yang sangat menyeramkan tersebut. Hingga akhirnya mereka pun berhasil. Mereka pun bertemu kembali dengan seseorang yang mereka sayangi. Mereka pun menuju gerbong 15 dan harus melewati satu gerbong yang dipenuhi dengan zombie. Karena zombie-zombie tersebut mengejar mereka, Sang Hwa mencoba menahan pintu dan Yonggok mencoba membuka gerbong 15. Tapi pintu gerbong tersebut ditahan oleh orang-orang yang ada di situ. Dan teman Yonggok, Jin Hye, disekap supaya tidak menolong mereka karena takut mereka sudah terinfeksi. Sang Hwa di sini yang sedang menahan pintu, tangannya tiba-tiba digigit oleh zombie dan pasti dia juga akan berubah menjadi zombie. Sebelum Sang Hwa menjadi zombie, dia sempat berbicara kepada Seokwo dan menitipkan istrinya kepadanya. Di sisi lain, Yonggok berusaha membuka pintu gerbong 15 tersebut. Hingga akhirnya pintu itu terbuka, tapi pecah. Seokwo pun langsung masuk dan langsung memukul salah satu penumpang yang mempengaruhi orang-orang di dalam gerbong tersebut untuk mengunci tadi. Dan orang-orang tersebut mengusir mereka karena takut mereka sudah terinfeksi. Mereka pun pergi dari gerbong tersebut. Tapi tiba-tiba ada nenek-nenek yang melihat kakaknya sudah menjadi zombie. Dia pun membuka pintu gerbongnya sehingga para zombie pun masuk dan menerkam mereka semua. Mamam. Sedangkan Seokwo dan yang lainnya selamat di sana. Singkat cerita, analis Kim menelpon Seokwo. Dia berkata kalau penyebab wabah ini karena proyek perusahaannya. Di perjalanan, kondektur ngerem keretanya karena terhalangi oleh kereta-kereta yang bertabrakan, dan kondektur itu memberitahukan kepada penumpang yang masih hidup untuk pindah ke kereta lain. Seokwo dan yang lainnya pun turun dari kereta tersebut dan menuruti aba-aba dari konduktor, begitupun si bapak-bapak pengkhianat yang tadi. Saat mereka mau pindah, tiba-tiba ada kereta yang melaju sangat cepat sehingga di sana terjadi tabrakan yang menyebabkan Yonggok dan Jin Hye terpisah dengan Seokwo. Di sini part yang paling menyebalkan, di mana si bapak-bapak pengkhianat yang suka mementingkan dirinya sendiri itu yang sedang dikejar zombie datang ke Yonggok dan Jin Hye. Parahnya lagi, si Jin Hye malah dilempar dong sama bapak-bapak itu, dijadiin tumbal. Emang gak ada akhlak ini bapak-bapak. Dianya kabur, tapi naas. Yonggok dan Jin Hye berubah menjadi zombie gara-gara orang tua pengkhianat itu.
Sisi lain, Seokwo dan yang lain terjebak oleh kereta. Mereka pun mencoba untuk keluar dari sana. Di sini bapak-bapak supir truk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Soan dan yang lainnya. Seokwo, anaknya dan istri Hwang So mencoba lari dari kejaran ribuan para zombie yang mengejar mereka. Mereka pun berhasil naik kereta yang sedang melaju itu. Tapi para zombie itu juga mencoba naik ke kereta tersebut. Seokwo berusaha keras melepaskan mereka semua. Saat semua zombie sudah terlepas, Seokwo juga harus melawan orang tua yang gak ada akhlak tadi yang sudah terinfeksi. Seokwo mengalami kesulitan saat melawannya, hingga tangannya kena gigitan. Hingga akhirnya Seokwo berhasil menjatuhkan zombie itu dari kereta. Scene sedih pun terjadi. Soan menangis sejadi-jadinya karena dia tahu kalau ayahnya juga akan berubah menjadi zombie dan akan meninggalkan dirinya. Sebelum Seokwo berubah, dia sempat menitipkan anaknya kepada istri Sang Hwa dan dia pun menjatuhkan diri dari kereta. Tinggal tersisa Soan dan istri Sang Hwa. Mereka pun sampai di Busan dan mereka diselamatkan oleh tentara di sana. Dan film pun tamat. Ending yang cukup menyedihkan sampai saya menghabiskan beberapa tisu saat menontonnya. Perjuangan mereka dalam bertahan hidup di situasi yang sangat mengerikan dan menegangkan, dan juga pengorbanan mereka melawan zombie-zombie tersebut demi menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi, supaya mereka bisa selamat dari kengerian tersebut, meskipun nyawa taruhannya. Film ini sangat bagus dari alur ceritanya, makanya kenapa saya bilang tadi kalau film ini salah satu film favorit saya. Mungkin segitu aja ya pembahasan film kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like and share ke semua teman-teman sosial media kalian. Bantu juga channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng cintanya supaya saya makin bersemangat lagi ngerangkum film-film buat kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkuman alur film selanjutnya.